Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang manajemen stres dan cara mengelolanya. Di sini saya tanya dulu, siapa yang tahu apa itu stres? Bisa jadi. Terus apa lagi? Pusing, kejiwaan. Pusing, kejiwaan. Baik, semuanya termasuk ke dalam stres. Nah, sebelum itu apa sih itu stres? Stres adalah kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya pribadi atau tuntutan yang dirasakan oleh individu. Contohnya kayak kita kebanyakan tugas, terus kita juga tidak kita sendiri itu sudah tidak mampu untuk mengerjakan. Nah, itu bisa menimbulkan stres kayak gitu. Selanjutnya, jenis-jenis stres. Nah, jenis stres itu ada dua. Yang pertama ada eustress dan yang kedua ada distress. Nah, eustress itu stres jangka pendek yang memberikan kekuatan. Contohnya kayak kita itu stres pas waktu mau presentasi. Nah, itu kan kita kayak takut, tapi itu memberikan dampak yang positif. Nah, itu namanya eustress. Terus yang kedua itu ada distress. Stres yang terjadi ketika individu merasa situasi atau kejadian yang dihadapi itu terlalu sulit dan berat. Contohnya seperti banyak tugas. Nah, itu yang seperti banyak tugas terus membuat kita itu burn out kayak gitu. Kemudian ada faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab stres itu ada dua ya. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada gangguan kesehatan, terus perasaan rendah diri, kayak kondisi fisik dan psikologisnya itu juga berpengaruh kayak gitu. Nah, yang faktor eksternal itu bisa dari lingkungan sekitar kita, terus peran sosial, terus hubungan dengan teman-teman sekitar kita atau hubungan dengan lingkungan sekitar kita kayak gitu. Kemudian dampak stres. Nah, dampak stres itu bisa ke 4 poin ini. Yang pertama ada fisik. Pastinya kalau kita stres itu kita akan sakit kepala, terus bisa juga kena ke lambung, mah kayak gitu. Terus kalau ke kognitif itu kita itu bisa kesulitan belajar, terus bisa juga kita itu sulit mengingat sesuatu kayak gitu. Terus kalau di emosi kita itu bisa cemas, depresi, terus marah, terus gampang nangis. Nah, emosi-emosi yang kayak gitu yang itu dampak dari stres. Kemudian kalau dari perilaku itu bisa perilaku agresif, terus bisa menarik diri atau mengisolasi diri sendiri. Nah, yang paling buruknya itu bisa menggunakan penyalahgunaan zat terlarang kayak gitu. Kemudian ada strategi mengelola stres. Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan relaksasi. Nah, relaksasi ini bisa kita itu kayak olahraga, meditasi, terus melakukan yoga, atau yang paling mudah itu kita mendengarkan musik. Nah, itu juga merupakan bentuk relaksasi. Kemudian yang kedua itu ada olahraga. Nah, olahraga itu bisa membuat stres itu semakin berkurang kayak gitu. Terus yang ketiga itu kita perlu memanajemen waktu, karena dengan membuat jadwal dan menetapkan prioritas yang bagus itu membuat stres kita itu berkurang kayak gitu. Nah, di sini kita akan menonton video tentang bagaimana mengelola stres menggunakan relaksasi. Sebentar ya. Sekuat mungkin pada saat menarik nafas dan menahan nafas. Kemudian dahi dan otot-otot mata. Cara melakukannya, kerutkan dahi dan pejamkan mata sekuat mungkin pada saat menarik nafas dan menahan nafas. Kemudian rilekskan perlahan-lahan seiring dengan menghembuskan nafas. Gerakan yang kedua, kita menggembungkan pipi. Tujuannya di sini supaya otot pipi kita lebih rileks. Cara melakukannya, kita meniup pipi
dan kemudian menahan sampai pipi tergelung maksimal. Kemudian rilekskan otot-otot pipi seiring dengan kita menghembuskan nafas. Gerakan ketiga ini dengan cara menarik bibir ke belakang dan menarik lidah ke belakang dan menempatkan di atas langit-langit mulut. Tujuannya untuk merilekskan area mulut. Cara melakukannya pada saat menarik nafas dalam dan menahan nafas dalam, kita bahasa awamnya menyengir dan tempatkan lidah di atas langit-langit mulut. Gerakan yang keempat, gerakan ini gerakan mencucu. Ini tujuannya supaya otot-otot di sekitar muka kita juga menjadi lebih rileks lagi. Caranya kita manyun, dekatkan bibir atas ke hidung sedekat mungkin pada saat menarik nafas dan menahan nafas. Kemudian pada saat membuang nafas, hembuskan nafasnya dan rilekskan posisi bibir kita. Nah, ada banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa kita coba untuk melakukan relaksasi. Nah, dari materi yang sudah saya berikan dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham semua? Baik, terima kasih. Kalau sudah paham semuanya, Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Karena tadi dimulai dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.